Setelah kemarin kita mereview PES Gembok Winter terbaru, kini giliran rivalnya nih. Cari tahu apa saja yang baru di versi ini, karena katanya sudah tidak memerlukan enable lane lagi untuk memainkannya loh. Yuk tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan mereview dan tes gameplay dari PES 2018 Speedbox Patch Winter Transfer 2023-2024 PS3 terbaru. Bersama saya Gangsar, let's go! Karena di video review PES Gembok kemarin banyak yang request review versi Speedbox-nya, hari itu juga saya langsung order PES Speedbox Winter terbaru ke toko PS terdekat. Dan kali ini bukan merek rental lato-lato yang gratisan itu ya teman-teman. Jujur saja di video review Gembok kemarin, saya juga tidak mendapatkan filenya secara gratis. Saya beli file PKG-nya dari toko PS terdekat. Tapi yang didapat adalah file PES Gembok lato-lato. Dan saya baru tahu kalau Gembok lato-lato itu bisa didapatkan secara gratis di internet. Jadi banyak kamu yang mengira saya mental gratisan. Dari sini saya bisa belajar kalau di luar sana ternyata masih banyak juga oknum toko PS yang menggunakan file gratisan untuk dijual lagi ke banyak orang. Jadi hati-hati ya teman-teman, teliti sebelum membeli. Nah seperti biasanya, PES Speedbox Winter sudah rilis sejak bulan Januari dan update bursa transfernya diperbarui lewat file revisinya. Dan saya sudah menginstal file rev yang terbaru dan sudah memakainya beberapa hari terakhir. Jadi Speedbox ini terjamin terupdate. Kita akan lihat apa saja yang baru di update Speedbox musim dingin kali ini. Karena jika kita melihat postingan dari pihak Speedbox, game sudah tidak memerlukan enable lane lagi loh untuk memainkannya. Dan apakah patch Speedbox kali ini bisa lebih baik dari Gembok kemarin yang sedikit mengecewakan? Oke yuk langsung saja kita bahas. Check the mic and make sure it sound right, boys. Pertama kita bahas user interface atau desain tema tampilan menu dari PES Speedbox Winter 2024 ini. Untuk warna background cover game yang diangkat sih didominasi oleh ungu, dengan model Kai Havertz, Raja Nainggolan, Harry Kane, Haaland, Jude Bellingham, David da Silva, dan Lautaro Martinez. Namun cover berganti menjadi Declan Rice dan Brahim Diaz setelah diupdate ke rev terbaru. Untuk ikonnya sendiri adalah logo eFootball yang masih biru dan kuning RGB, dan mengeluarkan suara saat berada di ikon game tersebut. Warna ungu tersebut lumayan ramah ketika dilihat oleh mata. Namun yang membuat saya katal adalah adanya border di sebelah kanan dan kiri wallpaper yang berbentuk tulisan PES 2024 dan eFootball, membuatnya kurang minimalis. Lalu saat di menu, kesan yang saya dapat adalah sepi alias kurang ramai, karena gambar-gambar yang dipilih di box-box menu kadang hanya logo saja. Mungkin jika diganti dengan banyak gambar pemain akan memberikan nuansa sepak bola yang lebih terasa. Untuk broadcast package, kita diberi 3 pilihan file oleh Speedbox untuk diinstal, yakni versi Speedbox, versi BRI Liga 1, dan versi EAFC 24. Karena saya tidak mau yang aneh-aneh, jadi saya install yang versi Speedbox saja, dan hasilnya standar saja. Warna broadcast package dan scoreboard menjadi biru dengan aksen putih. Dari segi UI ini, overall tidak jelek, namun saya lebih menyukai UI dari Gembok Winter kemarin. Berikut adalah daftar liga apa saja yang tersedia di Speedbox Patch Winter 2024. Pertama ada Liga Inggris 1 dan 2, Liga Prancis, Liga Turki, Liga Italia 1 dan 2, Liga Belanda, Liga Spanyol 1 dan 2, Liga Portugal, Bundesliga, klub-klub di UCL dan UEL, Liga Brasil, Liga Argentina, klub-klub di Liga Benua Amerika, Liga MLS, Liga Jepang, Liga AFC yang di dalamnya banyak klub-klub Arab, BRI Liga 1, Pegadaian Liga 2, Benua-Benua, dan ada kategori Liga Klub Klasik, di mana kita bisa memainkan klub Eropa dengan pemain-pemain legendnya. Untuk pilihan kompetisi bermain juga masih standar PES PS3 kebanyakan. Ada UCL, UEL, Piala Asia, Piala Afrika, Euro, Piala Dunia, dan lain-lain. Yang saya suka dari liga-liga di Speedbox adalah semuanya tertata rapi, tidak tercampur-campur. Liga Jepang ya isinya klub-klub Jepang, Liga MLS ya isinya klub-klub MLS, jadi lebih mudah dalam mencari. Lalu tak lupa juga ada Liga Indonesia, yang mana dari semua patch PES 2018, setahu saya hanya Speedbox saja yang punya Liga 1 dan 2 Indonesia terlengkap di komunitas perpesan, yang juga menjadikan Speedbox Patch sebagai patch favorit pecinta liga dalam negeri yang bermain PS3. Pada saat menginstal Speedbox Patch, saya diberi 3 pilihan file stadion yang terdiri dari Eropa, Indo, dan Qatar. Kalau melihat dari pengalaman, stadion Indo pasti berisi stadion-stadion modifikasi yang mengatasnamakan GBK, JIS, Gelora Bung Tomo, dan lain-lain. Tapi karena saya tidak perlu stadion-stadion tersebut, jadi saya memutuskan untuk menginstal stadion Eropa saja. Namun setelah saya cek, masih nyempil 1 stadion JIS. Mungkin ada sedikit human error dari moddernya. Sisanya sih isinya benar-benar stadion klub-klub Eropa semua. Dan ada yang unik nih, walaupun kita
sedang bermain menggunakan stadion Eropa, tapi kalau kedua klub yang sedang bertanding adalah klub Liga Indonesia, maka sponsor board di pinggir lapangan akan menampilkan logo-logo brand yang biasa lalu lalang di dalam negeri seperti sponsor di BRI Liga 1 aslinya. Contohnya Extra Joss, Shopee, Brimo, dan lain-lain. Tapi jika yang berlaga adalah klub Eropa, sponsor akan beralih kembali ke settingan default. Kemudian untuk pilihan bola yang bisa dimainkan juga tidak ada yang aneh-aneh. Semuanya adalah bola-bola standar di kompetisi resmi FIFA. Paling beberapa yang diedit cuma bola eFootball saja. Jika di Gembok kemarin kita diberi 3 pilihan paket musik untuk diinstal, di dalam paket pembelian Beatbox, Bang Nisa memberikan 4 pilihan paket sekaligus, yang terdiri dari lagu Indo, Jepang, koplo, dan viral. Karena selera saya lagu barat, jadi saya pilih yang paket viral. Dan ternyata setelah diinstal, isinya mengecewakan. Semua lagu tidak bisa kita lihat judul dan penyanyinya di pop-up notifikasi. Ya, permasalahannya masih sama seperti Beatbox Summer kemarin. Yang keluar justru hanya tulisan titel dan artis saja di semua lagu. Dan setelah saya perhatikan juga lagunya random-random semua. Ada pop art lawas, terus ada lagu instrumen DJ, lalu ada lagu soundtrack PES lawas. Pokoknya gak karu-karuan banget lah. Kalau tahu bakal seperti ini, lebih baik dari awal saya install paket lagu Jepang saja. Untuk bagian jersey, menurut saya Beatbox lebih unggul dari Gembok. Klub-klub besar seperti City, Madrid diberi 4-5 slot jersey, yaitu untuk home, away, third, jersey spesial, dan jersey home lagi. Namun dengan warna celana yang berbeda. Bahkan di beberapa klub malah punya 2 jersey spesial. Lalu untuk klub mediocre dan kecil rata-rata di 3 slot. Kemudian untuk klub Liga Indonesia, entah bagaimana ceritanya ada yang punya sampai 6 slot jersey, yaitu untuk home, away, third, lalu home, away, dan third lagi. Karena saya tidak begitu mengikuti sepak bola dalam negeri, jadi saya masih kurang tahu 3 slot lebihan ini untuk jersey musim lalu atau bukan. Atau memang klub Liga 1 sekarang di real life memang punya 6 jersey. Terakhir yang unik lagi adalah tidak hanya di lobby, namun animasi pemain bergerak juga ada di menu saat pemilihan jersey. Ini tentu membuat permainan lebih menghibur. Semua pemain yang berpindah ke klub di bursa transfer musim dingin kemarin sudah update di Beatbox Winter kali ini. Nemanja Matic sudah di Lyon, Calvin Phillips ke West Ham, Renan Lodiga Al Hilal, Reguilon ke Brentford, Eric Dier ke Munchen, Van de Beek ke Eintracht Frankfurt, Raja Nainggolan ke Bayangkara FC, dan masih banyak lainnya. Next kita bahas semua pemain dan kualitas scan baca di PES Beatbox Winter ini. Untuk rating pemain, sebagian besar sih normal, tidak ada yang overpower seperti kemarin-kemarin. Lalu untuk scan wajah juga khas Beatbox dari dulu. Kualitasnya tidak serapi itu. Ada beberapa pemain terkenal yang memiliki gaya rambut kurang sesuai, jadi saat dilihat agak aneh dan kasar. Coba lihat kualitas scan wajah dari Sterling ini deh, belum ada pembenahan dari musim kemarin. Lalu pupil mata pemain juga ada yang terlalu besar, jadi seperti kelihatan hitam semua matanya. Tapi yang membuat saya salut adalah tim Beatbox justru niat banget memberikan scan real face ke sebagian besar pemain di Liga 1 BRI. Saat sedikit pemain yang memiliki wajah generik, tetapi untuk Liga 2 justru kebalikannya, sebagian besar generik dan sebagian kecil real face. Tapi ini bisa dimaklumi ya, karena minimnya informasi pemain-pemain Liga 2. Berpindah ke timnas Indonesia, semuanya real fast dan skuadnya sudah diupdate ke daftar pemain di Piala Asia kemarin. Bahkan ada tambahan 4 pemain naturalisasi baru, yakni Tom Hey, Nathan Chu Aon, Jai Itses, dan Ragnar Oratmangun. Walaupun banyak orang yang bilang gameplay Gembok dan Beatbox sama saja, tapi bagi saya tidak demikian. Entah kenapa feel yang diberikan Beatbox dari dulu selalu identik, yaitu lebih kaku dari gameplay Gembok. Entah kenapa bedanya kerasa banget di saya. Saya lebih sering mencetak gol di Gembok saat melawan komputer di level yang sama daripada di Beatbox. Beatbox juga susah untuk melakukan tendangan flashing, manuver, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pergerakan lainnya. Teori paling dekat tentu saja adalah semua ini karena faktor basecamp yang bisa secara jelas kita lihat di folder save data utility di XINB PS3. Karena Gembok memakai Winning Eleven, sementara Beatbox memakai PES. Detail menarik yang ada di gameplay Beatbox dan tidak ada di patch-patch lain adalah adanya suara pemberitahuan saat pergantian pemain yang kadang diikuti juga oleh suara instrumen musik. Lalu di akhir match, saat layar menampilkan scoreboard, background stadium mengeluarkan suara musik yang lebih bisa didengar oleh telinga. Oh ya, di dalam paket pembelian, Beatbox menyertakan add-ons berupa 3 pilihan jenis rumput yang bisa digunakan, yaitu rumput halus, kasar, dan rumput Konami. Saya memilih untuk menginstal rumput Konami saja, dan hasilnya adalah tampilan rumput lapangan mengikuti settingan default Game Pass 2018 dari Konami. Tidak di custom, diwarnai macam-macam, dan tidak diberi pattern yang aneh-aneh.
Untuk harga masih sama seperti musim-musim sebelumnya, yakni 100 ribuan jika kamu beli langsung dari Bang Nizam, si pemilik Bitbox. Nomor WA-nya bisa kamu temukan di tema dalam game, fanpage Facebook Bitbox Patch, atau di akun Facebook pribadi Nizam Bitbox. Lalu ada juga harga 40 ribuan jika kamu membeli filenya dari toko PS terdekat untuk kamu install sendiri. Atau jika kamu malas menginstal sendiri, bisa minta tolong ke abang toko PS-nya untuk minta diinstalkan. Harganya malah lebih murah, yakni 25 ribuan per PS. Cuma kamu tidak dapat file mentahannya. Lalu ada cara yang lebih murah lagi, yaitu membeli filenya dari marketplace online seperti Shopee, Tokopedia, Facebook, dan sebagainya. Harganya cuma belasan ribu. Kemudian kamu akan diberi link untuk di-download sendiri. Dan terakhir ada cara mendapatkan file Bitbox dengan tanpa membayar alias gratisan, yaitu dengan gabung ke grup-grup Facebook penyedia link download game bajakan gratis. Kalau kamu beruntung akan mendapatkan link download Bitbox secara gratis di sana. Nah, semua cara tersebut bisa kamu pilih sendiri. Jadi jangan tanya-tanya lagi di kolom komentar, "Bang, download Bitbox di mana?" Terus kalau saran dari saya sih beli langsung dari Bang Nizam atau dari toko PS saja, supaya mendukung modder untuk terus berkarya ke depannya. Oh ya, Bang Nizam juga tidak hanya menyediakan PES 2018 Bitbox untuk PS3 saja ya teman-teman, namun juga ada PES 2021 Bitbox untuk PS4. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari update Bitbox kali ini yang perlu kita highlight. Yang pertama adalah di versi dasar Bitbox Winter 2023-2024 sebelum direvisi, game bisa dimainkan tanpa perlu menyalakan enable hand. Ini sangat membantu para pengguna PS3 Super Slim karena bisa memainkan game PES tanpa perlu mendengar suara kipas yang kencang. Tetapi sayangnya, setelah PES Bitbox Winter diupdate dengan file ref terbaru, fitur itu hilang dan game kembali membutuhkan enable hand untuk memainkannya. Seperti di versi Bitbox saya ini. Kekurangan berikutnya adalah mungkin ini hanya terjadi di PS3 saya saja ya, atau di PSmu juga. Saya masih belum tahu, yakni saat dimainkan muncul sedikit bug, yaitu tampilan seperti bergetar untuk beberapa detik. Memang tidak terlalu mengganggu, namun bisa membuat hilang fokus permainan. Coba saya ingin tahu apakah kamu juga merasakannya atau tidak. Tulis di kolom komentar di bawah sebagai bahan diskusi kita bersama. Dan poin terakhir yang saya masukkan ke kelebihan Bitbox adalah dari dulu jadwal update-nya lebih cepat dari patch yang lain, dan informasinya jelas, diberitahukan lewat fanpage Facebook Bitbox Patch atau Facebook pribadi Nizam Bitbox. Kita sebagai pemain PS3, terutama untuk pemain rental PS3 yang menggunakan Bitbox tentu akan diuntungkan karena bisa menginformasikan perkiraan jadwal update Bitbox ke para pelanggan rental PS. Tidak seperti Gembok yang jadwal update-nya sangat telat dan minim informasi. 1-0 untuk Bitbox dalam hal servis ke pelanggan. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai review dan tes gameplay dari PES 2018 Bitbox Patch Winter Transfer 2023-2024 terbaru untuk PS3. Berdasarkan video tadi, apa kesan yang kamu dapat setelah menontonnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Kalau menurut saya sih, dari segi perkembangan, ada beberapa hal yang perlu kita apresiasi, yaitu banyaknya refresh pemain-pemain di Liga 1. Mungkin inilah cara memperkuat Bitbox dalam menggait gamer pecinta Liga 1 di Indonesia, berhubung tidak ada patch lain yang bisa lebih baik darinya. Lalu ada lagi percobaan untuk mengembalikan game tanpa enable hand. Itu adalah hal yang memanjakan konsumen. Belum lagi tingkat eksistensi Bitbox di sosial media yang selalu aktif dan tidak pernah telat mengabari informasi update penggemarnya. Saya sangat suka. Kerendahan hati modder seperti inilah yang kita butuhkan sebagai pengguna PS3. Tidak perlu idealis dan sok eksklusif, karena modder tanpa penggemar bukanlah apa-apa. Intinya, apakah layak untuk menginstal PES Bitbox Winter ini? Jawabannya layak dan tidak layak. Layak untuk inovasi dan gimmick-gimmick baru. Tidak layak untuk update transfer yang cuma sedikit itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan menghibur. Oh ya, tonton juga video saya lainnya, yaitu tentang tutorial caranya menginstal game PES Gembok Patch Winter Transfer 2023-2024 terbaru untuk PS3 Slim CFW dan Super Slim Hand format PKG. Ikuti langkah-langkahnya supaya tidak ada error apapun dan nikmati permainannya. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga tokonan kami di Shopee dengan nama Store Gadget Merch, karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.